dalam Kristus. Kemenangan dalam Kristus itu saat pengalaman saya itu kadang diperkecil, hanya beberapa mendefinisikannya itu rada kecil. Kadang mereka menganggap bahwa kalau menang dalam Kristus itu hanya satu bidang saja. Hari ini seharian hanya sebagai contoh ini yang satu harian, benar, yang 5, yang 5. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas egoisme, kemenangan atas keangkuhan, kemenangan atas kedagingan, dan kemenangan atas kebenaran diri sendiri. Ini belum semua, ini baru contoh demi contoh. Tapi saya percaya Tuhan akan berbicara kepada Anda. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya jika Anda merasa atau mau hadir lagi untuk mengikuti. Karena kemenangan dalam Kristus itu komplit. Coba bantu saya berkhotbah, katakan kepada sebelah-sebelah Anda. Kemenangan dalam Kristus itu komplit, katakan demikian. Yang hari ini, kemenangan dalam Kristusnya mengenai kemenangan atas dosa. Jadi saya ajak untuk Anda melihat dari Kejadian 3, mulai dari ayat 1. Mari kita baca yuk. Saya akan rangkumkan poinnya yang terakhir aja ya. Saya akan coba membagikan. Nanti any point yang muncul yang digerakkan oleh Roh Kudus, izinkan saya menyampaikan kepada Anda. Yang pertama, ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saya rindu untuk berbicara sedikit mengenai dosa. Definisi dosa ini ternyata penting. Dosa itu munculnya dari mana ya? Kata-kata dosa itu sangat moral, sangat moralitas, sangat agamawi, sangat sesuatu yang ada hubungannya dengan spiritual. Karena jika manusia berbicara dengan seseorang yang lain, itu ngomongnya itu bukan berdosa. Tetapi jika seorang bersalah kepada kita, ya kamu bersalah kepada saya. Dosa itu sebenarnya sangat spesifik. Dosa itu berarti sesuatu yang kita lakukan terhadap divinity atau Tuhan. Saya ini dari dahulu, kalau saya lahirnya di Surabaya, dibesarkan di Surabaya, kelilingnya ketemunya orang Surabaya, ya kebanyakan. Jadi dosa itu normal, sering dibicarakan. Orang Indonesia ngomongin dosa itu normal ya kayaknya. Karena lebih struktur dalam worldview kita, ya ada yang menciptakan dunia ini. Ya manusia ada yang menciptakan. Makanya di Indonesia aja ada berapa? 6 agama ya, dan kepercayaan yang dipercayai. Itu berarti ada. Kalau dosa itu berarti kalau nggak ngikutin yang kepercayaan ini, nah itu dosa. Itu normal. Herannya waktu saya ke Eropa pelayanan, dosa itu sangat sulit untuk bisa diterima orang. Hanya definisi dosa aja itu sulit disebutkan. Karena mereka merasa kepercayaan ini nggak ada. Karena mereka itu tiba-tiba banyak yang saya temuin itu, mereka itu meletakkan manusia itu ngikut di area situ. Apapun yang dianggap benar ya benar. Saya berjumpa dengan seseorang baru saja. Dia tidak percaya Tuhan apapun. Hidupnya oke, dia ngikut PhD, risetnya keren banget, hal-hal yang sangat canggih banget mengenai ini Anda kan nggak tahu orang yang saya bicarakan, jadi nggak apa-apa ya. Ini kalau saya membicarakan begini, apalagi ini online, saya nggak berusaha menjelekkan dia, tapi ini untuk pelajaran bagi kita ya. Dia ini pandai, namanya S3, mengenai sesuatu hal-hal yang alur air itu bagaimana ngatur airnya kota. Dan itu dia yang research, wah itu keren banget. Tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Gak tahu gimana, saya ini ketemu rada lama, jadi saya sempat diskusi apa baik dan benar. Dia bilang apa yang baik?
ya yang saya anggap baik. Loh kan rada. Ya ini padahal PhD ya. Kan PhD itu sangat spesifik mestinya. Semuanya scientific based mestinya. Yang benar ya benar. Yang baik berarti mestinya. Yang baik berarti misalnya 99,99 orang di seluruh dunia menyatakan itu baik. Berarti itu baik. Mestinya loh ya. Mestinya. Ada riset mengatakan. Nah. Ya wajar itu disebutkan baik. Dia ngomongnya begini, ya baik ya. Kalau saya merasa baik dan manusia merasa baik. Loh, saya rada bingung, Anda tantang loh. Anda pernah nanyain orang seluruh dunia kah? Yang mana yang baik dan yang mana yang benar? Nggak pernah kan? Ya tapi perasaan berarti. Pokoknya saya merasa baik. Heran, gini maksud saya. Jika Anda tidak pernah punya standar apa yang baik dan benar, berarti nggak pernah ada dosa dong. Kalau Anda nggak ada yang baik dan benar, ya nggak apa-apa kan, Anda hidup aja. Orang ini yang tidak percaya Tuhan, ya nggak pernah merasa berdosa. Kenapa? Yang menentukan baik dan benar dia sendiri. Yang pokoknya dia merasa benar, ya sudah. Dia akan, kalau dia terganggu sendiri, saya nggak suka melakukan ini. Ya dia stop sendiri. Mungkin makan fat terlalu banyak itu termasuk dosa dalam hidup dia. Saya nggak tahu sih. Ini orangnya kurus sekali soalnya. Ya, apakah itu jadi baik dan benar ya hanya dia tentukan diri sendiri. Hidupnya ya enak juga ya. Di Alkitab, saya mengucap syukur kita punya Alkitab. Karena baik dan benar bukan karena apa yang saya tentukan. Kalau di Amerika kita berkata your eyes, gitu nggak apa-apa ya, benar ya. Coba Anda itu di Surabaya, Anda coba ngomong nadanya beda sedikit aja, benar gak? Nggak benar itu, benar ya. Loh, kita ngomong di dalam bahasa Indonesia, your eyes looks weird, gitu ya. Kita, oh, why? Coba Anda ngomong gitu. Maafkan, saya nggak berani ngomong ini. Anda terjemahkan, Anda pikir sendiri dalam benak Anda, ya kan? Yang dari Jawa Timur coba angkat tangan. Oh, ada beberapa, Anda ngerti maksud saya ya? Yang enggak, coba tanya yang dari Jawa Timur ya kan? Apa arti, kenapa kok? Tapi orang Jakarta juga nggak mau ya kalau diomongin gitu ya. Your eyes, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Itu kan nggak senang, bener ya? Coba Anda ngomong ini ke orang Amerika manapun atau orang Eropa, your eyes, nggak apa-apa, mereka nggak tersinggung. Tapi di Indonesia bahaya itu. Sih baik dan benar ditentukan jika tidak ada Alkitab. Dosa nggak kalau kita ngomong your eyes? Saya dari tadi tidak berdosa sih. Tapi kalau saya katakan dalam bahasa Indonesia, berarti saya sedang menghina Anda, benar ya? Bisa-bisa ujung-ujungnya, kenapa tujuannya saya kok mengatakan itu? Berarti saya sedang berdosa karena saya sedang menghina Anda. Yang menerjemahkan saya mungkin pusing, maksudnya kemana ini? Ya. Tujuannya adalah, apa itu arti dosa? Ini cerita mengenai jatuh dalam dosa. Jika kita tidak percaya apa artinya dosa dan tidak, jika kita tidak percaya Tuhan, Alkitab, kita nggak ngerti apanya dosa apa itu tidak. Dosa terjadi di titik di mana Adam dan Hawa itu tahu siapa Tuhan. Tahu. Kondisinya itu indah. Adam dan Hawa di Kejadian 3 itu tinggal di tempat dia nggak perlu kerja, nggak perlu macet-macet kalau di Jakarta. Ada yang berkata kalau mau commute setiap hari bisa 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam itu normal. Hanya untuk cari duit, untuk cari makan. Setiap hari 5 hari sampai 6 hari kerja. Dinikmati 1,5 hari atau 2 hari di akhir bulan, dari akhir minggu. Libur terbatas. Kelihatannya bekerja itu sulit, itu hidup itu sepertinya sulit. Ini kalau orang berkata saya berdosa karena saya terpaksa mencuri misalnya. Saya kerjanya nggak bisa, nggak cukup hidup. Saya mencuri, jadi terpaksakan karena kondisi misalnya. Ada tekanan. Adam dan Hawa jatuhnya dalam kondisi apa? Sempurna. Makan aja nggak perlu ngapa-ngapain. Cari duit nggak perlu. Makan tinggal ambil. Anything, semua ini makanan di sekeliling. Di Alkitab dikatakan ada kebun buah-buahan yang disiapkan. Semua pohon. Every tree. Except
one. Anda bisa makan. Semua. Ini hidup yang paling nyaman. Baju aja nggak pernah beli. Nggak pakai baju soalnya. Iya kan? Nggak pernah pusing. Mungkin saya nggak tahu itu di temperaturnya gimana kalau nggak pakai baju, nggak perlu. Saya baru dari Eropa harus pakai jaket, kalau enggak ya beku gitu. Saya pernah lupa pakai sarung tangan, waktu itu -6. Saya saking seperti orang desa, nggak pernah ngeliat snow, memang jarang ya orang Surabaya. Saya bermain-main, lempar-lemparan snow, nggak pakai gloves di -6. Cuman paling setengah jam karena sudah nggak kerasa ya, nggak kerasa tangannya sudah nggak bisa megang lagi. Sampai sekarang saya nggak kerasa. Ini tangan saya nggak bisa megang apa-apa lagi. Saya kalau megang gelas kadang luput. Karena ini nggak bisa keluar keringat dari ujung-ujung ini. Mati sampai sekarang. Gara-gara lupa pakai sarung tangan. Jadi dunia ini lebih parah dari zamannya Taman Eden. Weather aja, cuaca aja diatur. Ada AC alami yang nggak pakai baju, nggak apa-apa. Apa alasannya dosa? Tekanan dari luar? No. Herannya, ayat 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanah ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, sebentar. Perintahnya adalah 99,99%. Cuman satu tidak boleh. Bayangin, dosa itu apakah menekan sekali? Apakah perintah Tuhan susah sekali? Perintahnya Tuhan itu bukan 10 perintah Allah. Bukan seperti zaman sekarang kita ada 10.301 ayat. Berapa? Saya sudah lupa berapa ayat ini gara-gara jet lag, maafkan ya. Itu kita, ada orang yang menganggap harus hafal ayat Alkitab. Dosa kalau kita melanggar satu ayatnya gimana? Dulu itu ayatnya cuma satu, jangan makan pohon ini ya. Titik. Yang lainnya enggak, bukan dosa. Enak enggak itu? Hidup itu sempurna. Tapi kok bisa ya tetap ada dosa? Gak salah ya kalau Tuhan itu rada marah sama Adam ya. Anda bayangkan tidak ada tekanan dari luar apapun. Kondisinya sempurna, perintahnya satu. Avoid one. Dan iblis masuknya dari avoid one ini. Saya gak mau diskusi dan sebenarnya rada aneh. Jika Anda, karena sebelumnya tidak pernah disebutkan apakah binatang lain bisa berbicara apa enggak. Enggak pernah disebutkan sih. Tiba-tiba satu binatang ini bisa berbicara. Kalau semua binatang tidak berbicara, ada satu binatang berbicara sama Anda. Enggak kaget, enggak. Saya enggak ngerti, kenapa kok enggak dibingungin ya. Ini enggak jadi diskusi sih. Saya enggak mau masuk ke situ, nanti kita aneh jadi ya. Tapi yang poinnya adalah karena ini, pokoknya iblis kalau berbicara bisa lewat ular, bisa lewat manusia ya. Tapi apapun bisa lewat dunia, bisa lewat apapun, bisa lewat bisikan hati yang bocor terhadap dunia. Tapi iblis itu masuknya dari mempertanyakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan dan ditwist. Apa benar? Kayaknya semua ayat bisa dipertanyakan. Jika satu ayat diambil, kemudian dibuat dengan kasih tanda tanya, bisa jadi pertanyaan. Jangan membunuh. Misalnya begitu. Akhirnya kalau jangan membunuh, tentara akan pusing. Saya nembak apa? Saya latihan apa? Jangan membunuh, bisa. Jangan mencuri gitu ya. Pokoknya semua jangan berbohong. Itu nanti satu ayat. Itu nanti bisa ditwist sama iblis. Kita itu harus menerima ayat Alkitab itu sebagai perkenalan Tuhan terhadap kita. Mengenai siapa Tuhan itu. Kalau mengenai peraturan, padahal ya kita akan pusing. Padahal dahulu Adam dan Hawa, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Ayat Alkitabnya berjalan bersama mereka setiap hari. Ada saat teduhnya mereka itu benar-benar sore-sore ketemu dengan Adam dan Hawa. Tuhan jalan, mereka gak perlu
ngapa-ngapain ibadahnya itu ketemu sama Tuhan benar-benar. Gak perlu ngapain, bisa berbincang, bisa mau nanya apapun at any time. Tidak pernah disebutkan berapa lama, berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun setelah penciptaan. Gak disebutkan, bisa ratusan, bisa ribuan, unknown. Tapi pasti mereka tahu siapa Tuhan. Kenapa ini ular yang mestinya tidak dikenal bisa membuat seseorang tidak percaya kepada Tuhan? Mulai tidak, bahasa Indonesia percaya, bukan believe ya, trust. Tidak percaya itu tidak trust kepada Tuhan. Tidak percaya lagi, karena apa? Lalu sahut perempuan itu, ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Anda lihat, jika firman itu ditwist dan kita menyetujui, itu bahaya. Ini kata-kata yang dipakai oleh ular yang mewakili iblis di sini. Kata-kata Allah di sana itu hanya Elohim. Bukan personal, tapi pencipta saja. Allah seperti yang di atas sana itu kan berkata apa? Padahal mulai dari Kejadian 2 sampai 3 itu, ayat firman Tuhan itu mencatatnya, Allahnya itu bukan Allah, tapi Lord God, kalau dalam bahasa Inggris. Atau bukan Elohim, tetapi Elohim Jehovah, Yahweh. Jadi lengkap. Yahweh itu Allah perjanjian, bukan hanya mencipta, tapi aku berjanji. Aku bukan hanya pencipta, tapi aku personal untuk kamu. Tiba-tiba personalnya dihilangkan oleh iblis. Dia cuma pencipta, dijauhkan. Tujuan iblis itu selalu apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Allah itu ada, tapi dia itu seperti Santa Claus itu loh. Yang di ujung bumi gak pernah ketemu. Jauh, dia gak peduli sama Anda. Bahkan ada sesuatu yang jahat dari Tuhan itu untuk diri Anda. Dijauhkan. Allah itu cuma pencipta. Memang dunia dia mencipta. Mungkin pencipta lah, ada. He doesn't care for you. Dijauhkan. Kalau kita setuju sama iblis dan ternyata perempuan itu setuju. Karena kata-kata yang disebutkan Allah berfirman itu bukan lagi Allah Jehovah, bukan lagi personal God. Tapi Allah ber-L, sama sudah mulai ngikut. Gara-gara itu mulai twisted. Di tengah-tengah baca Alkitab itu twisted. Yang mestinya satu ditambahin. Dari semua, dari every tree, jadi akhirnya ngomong buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Cuman bukan every loh ya. Tapi buah pohon-pohonan boleh kami makan. Dan ditambahin lagi yang di tengah itu. Jangan kamu makan yang satu itu. Dan jangan kamu sentuh. Jangan kamu sentuh itu Tuhan jadi strict sekali sepertinya. Jadi kalau buahnya indah pun kalau disentuh bakalan kesetrum atau gimana gitu. Tiba-tiba kena listrik langsung mati, sakit jantung. Sepertinya ditambahin. Allah itu tiba-tiba lebih keras, lebih kaku. Apa bayangan Anda terhadap Tuhan? Apakah jika Anda menganggap bahwa firman Tuhan itu berat buat Anda? Bahaya, mungkin kita mulai setuju dengan iblis. No, bantu saya berkhotbah, katakan di sebelah-sebelah Anda. Allah itu baik, katakan demikian. Kenapa kok penting kita berkata, Allah itu benar-benar mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu adalah antitesis dari itu semua. Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Allah itu baik. Ini belum apa-apa, iblis itu mau berusaha menjauhkan. Setiap usaha iblis itu membuat menjauh. Makanya kita ini selalu mengajak Anda, ayo beribadah, komitmen dong. Iblis berkata, gak apa-apa, sekali-sekali gak ibadah. Ayo gak apa-apa, sekali-sekali gak baca Alkitab. Iblis itu mulainya sedikit demi sedikit. Ngomongnya dari, apa benar ayat itu? Anda tuh kalau baca Alkitab, Anda mulai ragu-ragu satu. Mending bicarakan dengan CGL Anda, bicarakan ke coach Anda. Daripada Anda mulai berkata, Tuhan kok kayak gini ya? Bahaya, mulai dari satu ayat. Anda terima semua ayat kecuali satu.
Bisa loh ketemu semua, bisa ketemu orang itu. Saya suka ayat-ayat firman Tuhan. Kecuali satu, karena menikah itu laki dan perempuan, saya tidak percaya itu. Karena dia percaya laki dengan laki, misalnya begitu ya. Dia nggak mau jadi orang Kristen hanya gara-gara satu hal. Yang lainnya baik. Banyak orang di dunia ini tidak mau ngikut Tuhan, dia cuma pilih-pilih. Oh ya, kata-kata Alkitab itu baik. Kalau ngomong bahwa Alkitab itu baik, itu banyak di dunia ini. Karena ditiru semua laws, hukum-hukum di dunia, mau itu di Eropa, di mana itu banyak yang dasarnya dari Alkitab. Tapi percaya Tuhan enggak? Enggak. Berarti Alkitab bisa diambil, dipakai, tetapi Tuhannya enggak dipercayai. Karena apa? Ada beberapa hal yang enggak mau dipakai. Kalau kita percaya Tuhan, itu kita percaya Tuhannya, bukan hanya yang ayatnya. Kita ini percaya kepada Tuhannya, person Tuhannya. Kita ambil seluruhnya. Apapun yang Tuhan katakan, susah atau tidak, senang atau tidak. Kita bukan tentukan yang ngikut Tuhan, ngikut gereja karena kita suka atau tidak. Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan yang tadi saya katakan? Anda pilih-pilih kah? Anda ngikutnya trust Tuhannya. Ditambah-tambahin atau pun raba buah itu nanti kamu mati. Bahaya. Coba cek diri kita sendiri. Apakah ada ayat firman Tuhan yang Anda keras-keraskan sendiri? Tuhan nggak ngerti artinya apa, tapi ditambah-tambahkan sehingga pemikiran Anda, Tuhan itu rada jahat ya. Saya itu pernah berjumpa dengan seseorang yang berkata demikian. Aduh, saya tadi tabrakan karena tadi pagi saya berdoanya kurang 5 menit tuh. Jadi kalau kurang 5 menit Tuhan itu marah. Jadi pemikiran dia itu bahaya juga, itu berarti sebenarnya membeli Tuhan atau favor Tuhan dengan jumlah doa kah? Jadi kalau doanya berkurang nanti hukuman yang datang. Bahaya, jangan sampai kalau aku raba aja nanti aku mati. Apakah Anda berpikir demikian? Hati-hati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ini mulai lebih ekstrim lagi masuknya. Dibalik, kau tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawablah perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan." Terlalu banyak yang harus didiskusikan. Mungkin mestinya saya khotbah seharian hanya dari ini juga bisa. Karena kalau kita mengerti sumber dari dosa, kita bisa percaya bahwa kita bisa menang. Kita harus ngerti dulu, kita ini kalahnya dari mana? Kalahnya dari dosa. So, coba semua poin dari
Kemenangan atas dosa yang 4 poin ini. Definisi dosa, akar dosa, dan akibat dosa, dan solusi. Tolong dipasang aja. Saya akan rangkum ini. Definisi dosa. Ternyata definisi dosa itu adalah tidak taat firman Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi tadi dari ceritanya. Firman Tuhannya di zaman itu untuk Adam dan Hawa. Cuman satu yang tidak boleh dilakukan. Hanya satu dan tetap dilanggar. Apakah kita sekarang beralasan? Sekarang banyak. Apakah kondisinya banyak? No, bukan masalah. Jangan salahkan luar dahulu. Karena ternyata startnya Adam dan Hawa. Hawa itu kondisinya sempurna. Pun dengan satu larangan pun. Itu pun tidak bisa menuruti. Mungkin alasannya begini. Ya karena nggak dijelasin. Kalau misalnya tahu arti kata mati itu apa? Jika Adam dan Hawa diberitahukan oleh Tuhan. Jika engkau makan buah satu ini, nanti seluruh anak-anakmu akan kerja keras. Karena waktu itu kutuknya belum dikatakan. Nanti anak-anakmu harus kerja keras karena dunia ini susah nanti. Makan itu harus dicari. Gak bisa tumbuh, harus cocok tanam dahulu. Pohon gak tumbuh-tumbuh sendiri. Kau harus atur semuanya. Cuaca nanti kacau, hancur. Semua ini pokoknya lebih sulit semua. Bahkan melahirkan anak. Katanya kan jadi sakit. Saya gak pernah sih melahirkan, istri saya yang melahirkan anak. Jadi itu semua itu kalau dikatakan gini. Dan ini ribuan tahun. Billions of people akan kena. Jika mereka tidak makan karena takut. Berarti bukan karena sayang. Tuhan itu maunya ngikutnya karena sayang sama Tuhan. Kamu ngomong apa aja, saya ikutin. Definisi dosa di Alkitab, saya akan bacakan satu aja. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes mengatakan bahwa dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Jika engkau melanggar hukum Allah berarti Anda sebenarnya tidak melihat Allah. Makanya dosanya Adam dan Hawa apa? Ngelihat Tuhan tapi sepertinya tidak melihat. Berarti tidak percaya bahwa mulai mempertanyakan Tuhan itu memberikan peraturan itu untuk menghancurkan saya ya. Untuk mencegah saya bertumbuh ya. Tuhan itu nggak mau saya seperti engkau, berarti di dalam diri pingin seperti Tuhan. Berarti dosa yang paling akarnya sebenarnya itu apa? Akar dosa. Itu tidak percaya akan kasih Tuhan. Ternyata akar dosa itu, kenapa kok bisa melanggar? Tadi kan dosanya setelah melakukannya adalah waktu melanggar firman. Tapi apa yang menyebabkan melanggar? Ternyata karena nggak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apa yang menyebabkan Anda mau melanggar firman Tuhan? Dikatakan jangan makan, Anda bilang, aku mau langgar ya mau apa? Oke lah. Kalau ini enak kok untuk aku. Menurut definisi manusia. Menurut iblis akan berarti, oke, minum aja obat-obat. Enggak apa-apa. Anda mau nipu orang kiri-kiri, it's okay. Yang penting kan hidupmu. Yang penting kan enak. Hidupmu lu cuman singkat. Ayo, go ahead. Tuhan itu mau mengekang kau. Makanya orang Eropa kebanyakan berkata bahwa kalau kita masuk ke Kristenan itu seperti dikecilkan, dikotakin, jadi kita ditekan gitu. Saya jumpai seseorang yang berkata puluhan tahun yang lalu dia keluar dari gereja. Dia padahal sudah pernah pelayanan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi dia sakit hati, dia keluar dan berkata, saya gak mau kalau ada Tuhan yang besar. Dan saya ini cuma titik kecil. Dia merasa bahwa Tuhan itu menekan dia dan dia itu di bawah dan ditekan. Seperti dia tidak merasa Tuhan itu mengasihi. Itu akarnya. Dia tidak percaya akan kasih Tuhan. Akibat dosa apa?
Akibat dosa yang paling parah adalah kematian. Kita baca aja Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maut itu apa sih? Saya kasih contoh yang tadi ada dari Adam dan Hawa. Dahulunya setiap hari bisa dengan rileks. Apa sih orang yang terbuka? Maafkan saya kalau suami dan istri, kami bisa telanjang bersama-sama kan apa? Ada trust. Ada rasa kepercayaan yang tinggi, bentuk kita kayak apapun gak apa-apa. Kadang kalau tampil ini, saya masih menutupin sebagian, yang saya munculkan cuman sebagian benar. Karena kita berusaha mengontrol apa yang Anda tahu dari saya. Saya ngomong pun gak ngomong semua. Kalau dalam pernikahan, saya ngomong semuanya. Baik buruknya diceritakan. Kalau saya ngomongin kenapa dibatasin, karena trust antar manusia ini ada batasannya. Kenapa Adam dan Hawa bisa berjalan dengan telanjang di hadapan Tuhan? Karena mereka trust dengan Tuhannya. Saat mereka jatuh dalam dosa, tiba-tiba hubungan dengan Tuhan itu jauh. Mereka harus menutupi beberapa bagian. Ada gak mau ngomong bagian ini. Itulah yang menyebabkan ada jurang. Karena tidak ada trust. Itulah maut, menjauh dari Tuhan. Tidak lagi bisa di saat sejuk Tuhan datang dan sepertinya mengunjungi dan sepertinya telanjang di hadapan Tuhan dan gak apa-apa. Itu gak bisa lagi. Semuanya kaku. Jangan sampai pakai agamanya untuk menjembatani. Jangan sampai pakai berbuat baik. Ada yang dulu dengan memberi, menyumbang. Ada orang gak percaya Tuhan datang ke gereja. Gereja ini butuh apa? Hanya untuk menutupi. Dia gak percaya Tuhan. Tapi dia mau menutupi jurangnya itu dengan entah kebaikan, berbuat baik, memberi. Dengan apapun. Dengan kerja keras mungkin. Dapat titel mungkin, dapat kepandaian. Hanya untuk menjembatani. Gak bisa. Itu maut. Satu-satunya. Ini solusi. Itu dalam Kristus. Satu-satunya cara adalah dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Zaman Adam dan Hawa, Tuhan menyembelih binatang hanya untuk mengcover dengan kulit binatang. Itu nggak cukup, karena nanti kulitnya rusak hancur. Satu-satunya yang bisa menutupi kita agar kita bisa telanjang lagi di hadapan Tuhan adalah darah Yesus. Kita ditebus, itulah solusinya. Akhirnya kita menang dari segala macam. Apapun alasan Anda. Anda mungkin berkata, tapi ada orang yang berkata, tapi ini keluarga saya. Semua keluarga saya itu pemarah. Lihat, papa saya marah. Lihat, engkong saya marah. Lihat itu tante saya, om saya. Atau Anda berkata, semua keluarga saya itu cerai semua isinya. Itu cerai, ini cerai. Anda berkata, sepertinya Anda lahir dengan itu. Anda berkata, sejak lahir saya ini seperti ini. Saya berjumpa juga dengan seseorang di Eropa. Dia ngomong, saya sejak lahir, ini orang dari area-area timur tengah sana. Saya sejak lahir, saya sekolahnya di semuanya laki. Dan orang yang berkata, sini seorang yang gay, Christian. Dia mengakunya begitu. Saya bingung, kok bisa ya? Gay tapi Christian. Tapi gay-nya di depan. Jadi dia lebih gay daripada Christian ya. Dia gay itu lebih awal. Dia ngomong sejak kecil saya gay. Christian itu cuma tempelan. Dia berkata bahwa saya sejak lahir, menurut dia nggak sejak lahir, tapi sejak kecil saya ini seperti ini. Dia menyalahkan, saya nggak bisa nggak menyenangi sesama jenis. Saya nggak bisa ngikutin Alkitab, menyalahkan kiri dan kanan. Anda ingat tadi Adam dan Hawa? Begitu Hawa ditanya, kenapa? Adam ditanya, kenapa? Yang perempuan berkata, ular selalu mencari alasan. Kita sekarang berdosanya gara-gara apa?
Oh tapi kerjaanku sulit, lingkunganku begini, industriku nggak bisa. Saya mau nggak mau harus curi, semua toko sekeliling juga kok. Customerku juga begitu, klienku, apa sih? Semua, Anda bisa alasan, tapi keluargaku, tapi. Anda mau alasan? Tidak ada alasan. Ada satu orang yang seperti menjalani kehidupan penebusan. Kehidupannya tidak sempurna seperti Adam dan Hawa. Ditekan, tetapi dilepaskan. Pastor Philip menulisnya. Itu dalam buku 180 derajat. Pastor Thomas Kwokjen, Thomas Budianto. Gembala regional Sulawesi sampai Sulam Papua. Itu dia dahulu kondisinya Anda baca di buku ini. Lebih parah, kalau Anda mau ngomong hidupku parah, enggak separah hidup Pastor Kwokjen yang zaman dahulu. Tapi dia pun sudah ditebus. Ternyata setelah ditebus ini yang terjadi. Kemenangan seluruhnya. Gak ada alasan untuk tidak menang. Karena di dalam Yesus kita bisa menang. Coba bantu saya berkhotbah. Dalam Yesus kita bisa menang. Saya bacakan ini setelah menang ya. Ini di halaman-halaman terakhir. Tidak ada pemandangan di halaman 105. Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada melihat lautan manusia berlari ke depan altar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saya tahu malam itu neraka bergetar mendengar seluruh sorga bersorak-sorai karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Siapa sangka memenangkan jiwa telah menjadi kecanduan baru. Untuk pertama kalinya saya bisa menikmati sesuatu yang tidak berujung kepada kehancuran. Seorang yang telah mengecap kemuliaan Allah seperti saya tidak akan ingin kembali ke kehidupan yang lama. Makailah aku. Hanya itulah doa yang saya panjatkan setiap hari, dan dua kata itu selalu menggoncangkan neraka. Seseorang yang dahulu sepertinya diperbudak oleh dosa. Sepertinya punya alasan untuk bisa kecanduan dengan kehancuran, dilepaskan karena mendapatkan kasih Kristus. Solusinya ada di dalam Kristus. Semua bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Hari ini, Roh Kudus datang bukan dengan tuduhan. Roh Kudus itu rindunya Anda datang berjalan bersama dengan Tuhan. Sepertinya dengan telanjang aja. Gak usah ditutup-tutupi dengan agama. Ditutup-tutupi dengan sepertinya ada transaksi. Ya, aku punya satu dosa itu, tapi kan aku pelayanan. Aku masih ada, aku kadang-kadang masih ngerokok sih. Tapi aku kan baca Alkitab setiap hari. Sepertinya Anda bisa tawar-menawar, itu nutupin sepertinya Anda membuat cawat sendiri. Jangan sampai kalau Tuhan bertanya, kenapa engkau bersembunyi? Itu tujuannya untuk bertanya kepada Anda, masih adakah dosa yang masih Anda tutup di hadapan Tuhan? Tujuannya apa? Tuhan tuh mau merangkul, karena hari ini Roh Kudus rindunya Anda semua itu datang sebagai anak. Benar-benar jangan sampai dunia, dosa, iblis, daging Anda yang penuh dengan dosa itu memisahkan Anda dengan Tuhan. Biarlah engkau sadar bahwa Allah itu rindunya menciptakan Anda. Itu untuk Anda masuk berjalan di dalam Taman Eden, berjalan gandengan tangan dengan Tuhan kamu. Nikmati apa yang aku ciptakan di dunia ini untuk engkau nikmati. Jangan ngelihat jeleknya. Dari 99% yang baik Anda ngelihat satu itu. Anda mau, tapi Tuhan aku belum dapat jabatan itu. Aku sudah doakan 10 tahun. Anda gak lihat yang lain? Tapi rumah itu yang saya gak dapat. Tapi mobil itu saya gak dapat. Tapi cewek itu kok aku gak dapat. Tapi barang itu aku gak dapat. Jangan ngelihat satu pohon. Anda gak ngelihat 99-nya. Jangan dengarkan iblis. Dengarkan Bapa di surga.